Shalom Bapak Ibu Saudara, saya rasa belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersyukur kita boleh memasuki hari ke-19 di tahun 2024 ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh memasuki hari ke-19 di tahun 2024 ini. Kami bersyukur untuk hari demi hari yang boleh Tuhan sertai. Dan biarlah melalui setiap hal yang terjadi dalam hidup kami boleh terus mengingat bahwa ada Tuhan yang setia mendampingi kami. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami menyiapkan waktu khusus, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan Yeremia 20 ayat 7-13. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-7 saja, silakan Bapak Ibu Saudara boleh membaca ayat-ayat setelahnya. Yeremia 20 ayat 7, demikian firman Tuhan. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan dengan realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, ada beragam respons yang terjadi ketika manusia itu menghadapi realita yang tidak sesuai dengan harapannya. Ada sebagian orang yang bisa menerimanya dengan hati yang rela, tetapi ada juga sebagian orang yang kemudian kecewa, frustasi, dan yang paling parah mereka sampai menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bagaimana menghadapi situasi ketika kita bergulat dengan kekecewaan yang datang dalam hidup kita. Kalau kita membaca Yeremia pasal 19, kita akan melihat di pasal ini secara keseluruhan menceritakan tentang peristiwa ketika Yeremia di usia muda, dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Kemudian di pasal 20, pasal yang kita baca hari ini, Yeremia berhadapan dengan kenyataan yang menyesakkan buat dia. Bapak Ibu Saudara, ketika dia menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel, dia malah ditangkap oleh kepala bait Allah dan dia dipukuli serta dipasung di pintu gerbang Benyamin, bait Allah. Itu dapat kita baca di pasal 20 ayat 2. Bapak Ibu Saudara, bukankah Yeremia sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Yeremia taat kepada Tuhan. Tapi kok Tuhan membiarkan hal seperti itu dia alami? Bukan respons yang baik yang Yeremia terima, tapi justru penolakan, bahkan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada saat-saat di mana kita merasa sudah melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang benar, namun yang kita alami justru peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Saat kita sudah melakukan apa yang benar, melakukan semua hal untuk Tuhan, namun yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita akan sangat mudah untuk marah ataupun kecewa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita lakukan ketika kita bergulat dengan kekecewaan karena realita yang kita hadapi tidak sesuai dengan harapan kita? Jawabannya adalah jujurlah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yeremia 20 ayat 7, Yeremia berkata kepada Tuhan, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Kata membujuk itu diterjemahkan dari satu kata dalam bahasa Ibrani yang juga memiliki arti merayu, bahkan juga bisa mempunyai arti memperdaya. Dengan kata lain, Yeremia merasa bahwa dia seperti seorang gadis yang dirayu, dibujuk oleh kekasihnya. Namun kekasihnya itu memperdaya dia dan dia merasa diperlakukan dengan tidak benar. Dari ayat ini kita melihat bahwa Yeremia secara terbuka mengungkapkan perasaannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghargai kejujuran Yeremia. Bapak Ibu Saudara, Allah menghargai perasaan kita. Bahkan ketika kita sedang kecewa, frustasi, marah. Tuhan tahu apapun yang sedang kita alami. Tapi maukah kita datang dan mengakuinya di hadapan Tuhan dengan jujur? Allah mengerti perasaan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di ayat 11, Yeremia berkata,
tetapi Tuhan menyertai aku. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini sekali lagi menyingkapkan kepada kita bahwa Tuhan hadir di setiap musim hidup kita. Maukah kita melibatkan Tuhan di dalam semua keadaan yang kita alami dan jujur mengakui apapun perasaan kita kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk jujur mengakui perasaan kami di hadapan Tuhan, apapun yang kami alami. Bahkan ketika kami bergulat dengan kekecewaan, dengan perasaan-perasaan negatif yang muncul karena realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Biarlah kami diberikan kerelaan untuk datang jujur mengakui perasaan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.